Shalom. Ya, saudara, kita ada di Desa Kana, istilah dulu ya. Kita nggak tahu tepat di mana tempat pesta itu diadakan pertama kali. Diperkirakan di daerah ini. Maka dibangunlah gereja sekarang, ini milik Katolik. Nah, nggak penting tempatnya di mana. Yang penting adalah ternyata Bapa di surga itu adalah satu-satunya Tuhan. Bagi yang belum menikah, ini perlu dijaga betul hidup saudara. Bagi yang sudah menikah, kita akan makin mengerti. Ternyata Bapa di surga dalam hal apa saja yang dia buat, dia selalu mulai dengan pernikahan. Apa saja. Kalau kita buka kitab Kejadian dari awal, setelah penciptaan semua selesai, maka yang pertama dia buat adalah pernikahan setelah manusia itu ada. Mengapa? Sebab kita tahu siapapun orang itu, senganggur apa dia, sesibuk apa dia, kalau sore atau malam dia pasti kemana? Pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah itu ada apa? Jadi nggak cuma ada siapa. Masalahnya banyak orang hidupnya tidak produktif. Banyak orang punya kapasitas, punya fasilitas hidup yang luar biasa. Tapi mereka itu malas pulang ke rumah. Ngerti maksud itu? Kira-kira ada apa kalau sampai ada orang malas pulang ke rumah? Baik itu suami istri, baik itu anak-anak. Tidak harmonis. Saudara bisa bayangkan kalau ada manusia hidup yang saudara pernah kenal, mungkin saudara kita sendiri, adik, kakak, yang seumur hidupnya itu nggak pernah bisa berkata aku mau pulang. Sebab rumahnya kayak neraka. Anak-anak itu nggak cuma butuh makan, pakaian, uang, mainan, tidak. Anak-anak itu yang paling mereka perlukan adalah surga. Katakan amin. Surga, buat anak itu punya surga. Surga itu bukan setelah orang itu mati, tidak. Tapi di rumah. Maka itu kalau di rumah tidak ada surga, anak-anak pasti keluar rumah. Betul? Dan jalanan itu rumah mereka. Ingat berapa hari yang lalu di Jakarta ribut geng motor itu sampai bunuh orang, di Makassar juga. Kenapa? Karena di rumah gak ada surga. Nah, surga, kalau kita pakai bahasa sehari-hari, itu a home. Dalam bahasa Inggris ada dua istilah, a house dan a home. A house itu bangunan fisiknya. Nah, itu bisa dibangun dengan uang. Kita punya uang berapa miliar, kita bisa bangun rumah yang bagus. Tapi a home, suasananya, itu nggak bisa dibangun dengan uang. Maka itu mungkin ada di antara kita pernah bertamu ke rumah orang kaya. Lihat rumahnya mewah sekali. Tapi begitu masuk, kok suasananya nggak enak. Pernah nggak merasakan itu ya? Ada apa di rumah ini? Kok lihat perabotannya, lantainya, wah ini rumah mewah sekali. Tapi kenapa kok gak enak? Biasanya rumah-rumah seperti itu yang menikmati bukan pemiliknya, tapi pembantunya. Betul toh? Pembantunya lebih lama tinggal di rumah itu daripada pemiliknya. Berapa kali saya pernah menemukan, saya dulu gak ngerti kenapa berapa suami saya lihat, kalau mau pulang ke rumah mesti telepon dulu. Entah telepon anaknya, telepon pembantunya, tanya istri sudah tidur atau belum. Kan aneh. Ayo kira-kira kenapa kalau ada suami mau pulang tanya dulu istri sudah tidur atau belum? Kira-kira kenapa? Nah, ada herdernya. Oh ya, ada satu joke itu yang lucu sekali. Ini baru Paskah. Jadi suatu hari ada satu keluarga berkunjung ke Israel. Nah, ternyata keluarga ini tidak harmonis. Istrinya galak, cerewet lagi. Entah karena apa, istrinya mati mendadak di Israel. Lalu pemerintah bingung. Pemerintah Israel menawarkan, kami ada penguburan yang murah di sini. Misalnya 10 juta. Kalau dibawa pulang Indonesia itu bisa puluhan juta. Tapi si suami ngotot enggak, saya mau bawa pulang saja. Nah, pemerintah Israel bingung, kenapa? Kan lebih murah kuburnya pada mahal. Wah, terus dipuji. Wah, rupanya bapak ini seorang suami yang sayang istri. Oh, bukan begitu, Pak. Saya kan pernah dengar cerita. Dulu 2000 tahun lalu ada orang mati, kubur di sini bangkit lagi. Nah, itu masalahnya. Jadi lebih baik mahal dikubur di rumahnya sana. Oke, itu cuma juga. Jadi keharmonisan suami istri itu yang membuat anak-anak itu bahagia. Keharmonisan suami istri membuat anak-anak kita jadi orang hebat. Ada keluarga kaya, anaknya disekolahkan di sekolah yang paling mahal. Panggilkan guru les yang pintar. Setiap mata pelajaran gurunya satu.
Saya mau tanya kepada saudara. Sehebat apapun sekolah dari anak-anak itu, dan sehebat apapun guru les kita bayar, kalau orang tuanya hampir tiap malam bertengkar, bisa pintar gak anak-anaknya itu? Gak bisa. Mereka gak bisa tidur nyenyak. Tiap kali mereka mau tidur, mereka takut. Ribet lagi gak papa mamanya? Bertengkar lagi tidak? Baik yang sudah janda, maupun yang hadir tidak lengkap. Hari ini kita ingin, di tempat ini Yesus pernah buat mujizat. Air tawar menjadi anggur buat orang Yahudi. Itu terutama. Sama seperti kalau kita buat pesta kehabisan makanan. Malunya kayak apa itu? Nah, orang Yahudi kalau pesta nikah kehabisan anggur itu malu sekali. Dalam kondisi seperti itu, Yesus diundang. Maka ada mujizat yang terjadi. Menurut Yohanes pasal 2, dari ayat 1 sampai ayat 11. Serusak apapun pernikahan kita. Dengarkan kata ini ya. Serusak apapun pernikahan kita, Yesus tetap sanggup untuk memperbaikinya. Kalau kita mau jujur rendah hati, kita bawa balik. Begitu radikalnya firman Tuhan yang kita percaya. Sampai saya menemukan hal ini. Pokoknya hanya orang yang ingin menikah lagi yang tidak bisa diperbaiki pernikahan. Ngerti maksudnya? Kalau kita mau diperbaiki rumah tangga kita, sudahlah serusak apapun, Tuhan sanggup. Saya tidak tahu saudara, di majalah Turkish Airlines itu baca iklan nggak? Kemana saya baca? Ada perusahaan jam di Swiss, saya lupa merek apa. Ternyata dia baru membuat handphone dengan jam. Harganya ratusan juta rupiah. Karena barang itu cuma dibuat 24 buah saja. Sangat terbatas. Hebat sekali. Yang penting, mereka jaga kualitasnya dan jaga servisnya. Nah, apa ilustrasinya? Kalau buatan manusia yang mereknya terkenal, itu dijamin ada servisnya. Rusak boleh dikembalikan. Percaya nggak? Kalau pernikahan itu buatan surga, maka surga pun bertanggung jawab untuk memperbaiki kalau ada kerusakan. Amin. Maka itu sampaikan kepada teman-teman kita yang lain. Jangan cerai. Cerai itu gampang, ada duit bisa bayar pengacara. Tapi kejam dan jahat. Kepada siapa kita kejam dan jahat? Kepada anak-anak. Baik buruknya pernikahan kita, anak-anak adalah korban pertama. Betul? Kalau pernikahan kita baik, anak-anak bahagia luar biasa. Kalau pernikahan kita celaka, anak-anak jadi korban. Tolong bacakan ya Alkitab. Maleakhi 2:16. Ayo silakan buka. Maleakhi 2 ayat 16. Salah seorang silakan baca, ini penting sekali. Satu-satunya buku di dunia yang ada catatan ini cuma Alkitab kita. Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Ayo salah seorang silakan baca, sudah dapat? Ya, bacakan. Maleakhi 2:16. Ya, stop. Sebab aku membenci perceraian. Ibu bapak saudara-saudara perhatikan. Di dunia ini tidak ada satupun orang maupun Tuhan, karena banyak Tuhan di dunia ini. Baik orang maupun Tuhan, tidak ada kecuali Yesus Tuhan kita yang berkata, aku benci perceraian. Nggak main-main. Tuhan bukan tidak suka saja, benci. Mengapa dia benci perceraian? Ada 3 alasan. 1, pernikahan itu adalah kesetiaan. Betul tidak? Saya ulangi lagi, pernikahan adalah kesetiaan. Mengapa Papa di surga ciptakan burung merpati? Karena burung itu adalah satu-satunya binatang yang paling setia. Burung merpati itu nggak pernah ganti pasangan sampai mereka mati. Burung merpati itu nggak pernah kawin cerai seperti binatang yang lain. Aneh sekali merpati itu. Nah, maka itu burung itu adalah satu-satunya hidup yang tidak punya empedu. Aneh sekali. Nggak punya pahit dalam hidupnya. Artinya gampang mengampuni. Alasan kedua, kenapa Tuhan benci perceraian? Perceraian gampang, punya uang bisa urus. Tapi kalau orang itu menikah lagi, dia menikah dengan orang atau orang-orangan. Nah, menikah dengan orang lagi. Ternyata selama kita menikah dengan yang namanya orang, masalah akan tetap ada. Begini kesimpulan Alkitab, kalau kita ingin menikah dan cari aman, gak mau ribut, Alkitab berkata kawinlah dengan mayat. Aneh bukan? Kalau kawin dengan mayat baru aman. Jadi gak ada gunanya cerai. Sebab kalau cerai kita nikah lagi kan ketemu masalah yang sama.
Nomor 3, nah ini dia. Satu-satunya kalimat yang anak-anak tidak mau dengar adalah ketika kita ribut, lalu mulut kita keluar, kamu milih ikut papa atau mama. Buat anak-anak itu kiamat betul, hancur hidup mereka. Anak-anak nggak bisa dipisahkan dari papa mamanya, betul? Maka itu inilah 3 alasan kenapa Tuhan benci perceraian. Hari ini ada 3 pasangan diteguhkan, bukan menikah lagi, tidak, untuk mengulangi janji nikahnya bahwa mau setia. Tolong bacakan ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 13, maaf. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat mengetahuinya. Nah, ini Tuhan Yesus. Saudara, saya di antara semua firman Tuhan Yesus, ayat ini yang paling saya kagumi. Coba perhatikan. Jika kita tidak setia, Yesus tetap setia. Maaf ya, sebodoh-bodohnya orang, semiskin-miskinnya orang, suka nggak dikhianati? Jawab. Gak ada yang suka. Dikhianati itu paling sakit, betul? Nah, ini kan aneh. Kata lain tidak setia itu artinya apa? Berkhianat, bukan? Jadi kalau kita ini berkhianat kepada Tuhan Yesus, dia berkata, aku tetap setia. Aneh. Karena dia benci perceraian. Dia nunggu kita. Satu-satunya agama yang mengajarkan, yang menyembah dan disembah hubungannya suami istri itu cuma Kristen. Yesus mempelai laki-laki, betul? Kita sebagai gereja apanya? Mempelai wanitanya. Kita sering tidak setia, tapi dia tetap setia. Bukan cuma 3 pasang ini, tapi semua kita. Yang pasangannya tidak ikut, ayo hari ini di hadapan Tuhan kita hadirkan suami kita, istri kita, untuk ngomong, Tuhan aku mau setia pada pasanganku seumur hidupku. Masa aku kalah dengan burung merpati? Doakan anak-anak, kita sebut nama mereka, karena kesetiaan itu penting. Ayat kunci untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita, Yohanes 2 ayat yang ke-5. Inilah ayat kunci untuk rumah tangga kita bahagia. Jadi hari itu ketika mereka semuanya pusing, bagaimana dapat anggur lagi? Pesta sedang berjalan, gak cukup untuk beli, gak ada waktu juga. Nah ini kata Maria. Boleh dibaca siapa aja? Gantian? Yohanes 2:5. Ya. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Ya. Simple. Maintenance, kata maintenance ya. Untuk menjaga. Kita punya rumah mesti di maintenance, dijaga, dipelihara. Kita punya barang yang mahal, yang bagus, mobil, atau jam tangan atau apa, kita mesti jaga. Nah, inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang merupakan maintenance pernikahan kita. Apa saja yang Yesus suruh, yang Yesus katakan, kita suruh apa tadi? Buatlah itu. Ya. Lakukan ya pokoknya Tuhan. Saudara, kalau rumah tangga kita menggunakan itu, maka rumah tangga kita akan aman dan bahagia. Apa saja Yesus? Salah satu. Kekayaan terpenting dalam rumah tangga kita bukan deposito kita berapa, emas kita berapa kilo, rumah kita berapa banyak, tidak. Harta terpenting dalam pernikahan kita cuma satu kata, ampuni. Apa tadi? Ampuni. Bagi yang belum menikah ini harus belajar. Menikah itu sulit karena masalah kan banyak. Kenapa sampai Rasul Paulus berkata, aku nasihatkan kamu kalau boleh kamu tuh gak menikah. Mengapa hamba Tuhan hebat ini sampai berkata, kalau boleh kamu gak menikah? Karena sulit. Nah, untuk mengatasi yang sulit, lakukan satu hal aja, ampuni. Berapa banyak kali istri kita salah, suami kita salah, tetap bukan diracun ya, ingat itu. Ampuni pokoknya, ampuni. Tadi Pak Endra sempat bingung, mana istrinya ini? Wah, di saat ini hilang istrinya. Di situ kita lihat suami yang setia. Tepuk tangan buat Pak Endra. Benar ya, dicari naik turun mana tadi itu. Padahal kami sudah bilang, saya sudah kelihatan berapa orang yang ngomongnya Bapak Endra. Oh nggak percaya, mesti cari dulu. Hebat itu. Setia dan ampuni. Itu 2 kata yang harus ada pada pernikahan kita. Setia dan ampuni. Maka itu salah satu tanda. Jangan tersinggung saya cuma ngomong. Semua kita yang sudah menikah harus punya foto berdua di dompet atau di HP. Kalau tidak ada, awas. Lu serius?
Kenapa? Supaya nanti kalau kita pas pergi sendiri pisah, kita bisa lihat foto itu. Ayatnya memang nggak ada, tapi itu baik untuk disimpan. Ya, yang belum punya nanti foto di jalan situ ya. Tapi saya nggak punya foto. Ya, nanti kita periksa. Jadi harta terbesar apa dalam rumah tangga kita? Ampuni. Jangan anggap masa pacaran akan seperti masa menikah. Tidak, beda sama sekali. Jadi yang belum menikah, ingat itu baik-baik. Ya, karena tiap hari 24 jam penuh kita satu tempat tidur, satu rumah dengan pasangan kita. Oh, itu kalau bukan karena anugerah Tuhan bisa menjengkelkan betul-betul ini. Maka itu jaga. Baik. Nah, yang penting dalam pernikahan, tolong baca Malaki 2 ayat yang ke-14. Malaki 2:14 yang penting. Jadi nanti 3 pasang ini harus mengucapkan janji nikah. Malaki 2:14. Ayo bacakan. 2:14. Dan Ya. kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutu perjanjian. Ya, ayat ini luar biasa. Mengapa Tuhan tidak menerima persembahan kita? Karena biasanya laki-laki yang beribadah membawa korban. Karena suami tidak setia pada istri masa mudanya. Jangan kecepatan baca. Karena kalau cepat ini, karena ada suami tidak setia dengan istri mudanya. Beda. Istri masa muda dengan istri muda itu beda. Ya betul. Jadi istri masa muda, istri yang pertama. Sampai kita mati nanti. Engkau hadir. Yesus Tuhan kita hadir ketika kita mengucapkan janji nikah. Jadi janji nikah ini, aku hadir menjadi saksi antara engkau suami dengan istri masa mudamu. Nah itu penting sekali. Jadi satu-satunya hal yang paling sakral dalam semua pernikahan adalah janji nikah. Jadi nanti suami mengucapkan dulu mau setia pada istri. Ya nggak ada kata cerai, nggak ada. Pokoknya kamu mau jadi apapun. Nanti kalau tambah tua tambah jelek, aku tetap sayang kamu. Harus mengucapkan janji gitu ya. Didengar oleh semua nanti ini harus ngomong. Tidak boleh tidak. Nggak boleh bisik-bisik, nggak dengar. Harus yang jelas suaranya. Harus jelas. Oke? Nanti kalau kita sudah dengar semua janji nikah, para saudara kita ini tepuk tangan yang meriah. Tuhan jadi saksi hadir itu. Jangan suatu tua kok aneh-aneh. Enggak, di masalah tuanya juga. Harus diucapkan janji nikah itu. Begitu pula istri mau tunduk pada suami, ya, karena kepala cuma satu. Hebatnya Tuhan itu begini. Mengapa hanya Alkitab yang mengajarkan begitu kita menikah itu 2 orang tinggal satu kepala satu badan. Jadi kepala istri dipotong, tubuh suami dipotong. Jadi tubuh suami dipasangkan di kepala istri itu dikubur, lalu kepala suami ditancapkan ke tubuh istri. Artinya suami perasaannya ingin makan apa ikut istrinya, maka istri mikir apapun ikut suaminya. Itu hebatnya Alkitab. Ayo, kalau kita ngikuti upacara apa itu hadir di pesta-pesta pernikahan. Kalau kita memberi ucapan seperti orang sedang pergi, itu biasanya pakai arti apa? Orang naik pesawat, naik kapal, naik kereta api, atau naik apa? Selamat menempuh seperti orang naik kapal, mengarungi bahtera kehidupan. Mengapa tidak ada alat yang lain selalu transportasi? Karena itu logikanya. Satu-satunya alat transportasi yang sopirnya cuma satu, itu kapal. Pesawat harus 2, bis bisa lebih dari 1, kereta api mesin bisa lebih dari 1, hanya kapal. Maka itu rumah tangga yang tidak harmonis kalau istrinya ikut jadi kepala.